Halo semuanya, balik lagi di channel Production. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Kemarin itu ada yang DM aku sekitar seminggu yang lalu. Nah dia DM aku bilang, "Kak, kok nggak pernah sih review serumnya Scarlett?" Aku pikir-pikir lagi, oh iya ya, nggak pernah sih. Padahal itu brand lumayan besar dan suka sponsor di mana-mana kan. Nah, tapi aku belum pernah beli rangkaian skincare-nya. Setahu aku dia ada facial wash juga, ada sampo bahkan. Nah, aku baru pernah nyobain yang lotionnya aja gitu. Jadi aku belum pernah nyobain rangkaian skincare-nya. Nah, dan akhirnya aku tanya nih, mau review serumnya yang mana? Katanya dia bilang yang mencerahkan aja. Oke, baiklah, ini kayaknya agak telat, tapi aku tetap akan cobain. Jadi aku beli dan aku mau review sekarang. Nah, ini produknya. Aku akhirnya beli yang Brightly Ever After Serum. Nah, yang kayak gini produknya. Ini mungkin udah lama banget, mungkin kalian udah ada yang cobain juga. Nah, reviewnya itu banyak yang bilang cocok, banyak juga yang bilang nggak cocok gitu. Nah, aku sama hari ini aku udah cobain sekitar 1 minggu. Ini aku beli bukan di official store-nya, aku beli di online shop juga, di Shopee juga. Harganya lebih murah daripada official store-nya. Aku beli 53.000. Jadi ini tokonya yang lebih murah lah daripada official store-nya, akhirnya aku beli dan ini juga original gitu. Nah, ini untuk 15 ml produknya. Nah, ini memang khusus untuk yang lebih ke mencerahkan sama lebih bikin putih gitu ya. Oke, sekalian lihat aku pakainya ya. Jadi aku mau kasih unjuk teksturnya juga. Nih, dia pipet biasa gitu. Tuh, warnanya itu agak kuning ke keruh gitu ya. Jadi bukan yang bening gitu, enggak. Ini tuh kayak kuning keruh gitu. Tuh kalian bisa lihat. Dan teksturnya cair banget tuh. Oke, sekalian aku pakai di muka aku. Aku pakainya itu pagi malam. Jadi aku pakai sehari 2 kali dan sengaja aku stop serum niacinamide aku. Jadi serum aku yang mencerahkan yang lainnya aku stop. Aku benar-benar mau ngeliat efek dari si serum Scarlett ini gitu, karena aku penasaran banget juga. Ini apa, banyak banget artis-artis kayaknya yang di endorse sama produk ini. Nah, oke, cukup. Dia ini teksturnya masih ringan dan gampang ngeresepnya. Wanginya itu mirip-mirip sama serum Implora ya. Jadi kayak sama deh, kayak dia memang wanginya itu wangi soft gitu, nggak ada pewanginya, nggak ada fragrance-nya kayaknya, tapi wanginya mirip banget sama Implora gitu. Oke, nah ini cepet banget ngeresepnya memang karena teksturnya cair. Cuman yang aku notice ya, setelah pakai ini kulit aku tuh kan sebenarnya tuh combination. Jadi yang bagian T-zone-nya ini suka berminyak, kalau bagian yang pipinya sama yang lain-lainnya itu cenderung ke normal dan kering gitu. Nah, yang aku rasain setelah pakai si Scarlett ini, kulit aku tuh kayak jauh lebih kering gitu loh. Jadi kayak gampang. Jadi gimana ya, bagian T-zone-nya ini jadi lebih mudah kering gitu, jadi udah nggak berminyakan lagi. Nah, aku nggak tahu nih efeknya bagus atau buruk ya. Jadi sih aku nggak ngerti sih, kandungannya itu memang bukan cuma niacinamide aja. Jadi ada glutathione, phytowhitening, kayaknya lebih fokusnya ke itu, dan vitamin C. Nah, kalau kan biasanya pakainya yang niacinamide 10% gitu kan. Nah, ini agak beda sih memang kandungannya. Jadi agak lumayan bikin kulit aku tuh lebih kering daripada biasanya. Makanya aku butuh moisturizer yang lebih ekstra ngelembapin gitu. Kalau nggak kulit aku bisa jadi kering banget gitu. Cuman mencerahkannya di aku lumayan dapet. Jadi kalau aku ngerasainnya ya, jadi memang ada sedikit lebih cerahnya. Kayak aku pakai niacinamide, cuman ya itu kenapa lebih kering ya jatuhnya di aku gitu. Aku nggak ngerti sih, dia nggak ngasih ingredients lengkapnya gitu. Jadi aku nggak tahu ini ada alkoholnya atau enggak. Mungkin kalau kamu yang udah pernah pakai, kamu mungkin bisa tahu ada alkoholnya atau enggak. Tapi setahu aku di tulisannya itu sih bisa dipakai sama Bumil sama Busui. Mungkin harusnya nggak ada alkoholnya ya, jadi aman-aman aja.
dan memang udah teruji secara klinis juga gitu, jadi aman, harusnya aman. Ya itu dia, aku nggak tahu sih kenapa bikin kulit aku agak kering, apalagi kalau di bagian hidungnya ini yang biasanya berminyak, ini jadi jauh lebih cepat kering gitu loh. Itu dia. Nah, mungkin kalau kamu yang udah ada yang cobain, kamu bisa komen di bawah kira-kira gimana reaksinya di kulit kamu. Kan setiap orang pakai serumnya pasti efeknya beda-beda, cocok-cocokan gitu kan. Nah, kalau di aku mencerahkannya dapet, cuman ya itu dia, jauh bikin kulit lebih kering, dan yang aku notice itu memang berasa lebih glowing gitu. Setelah aku baca, si Scarlett ini mengklaim ada beberapa manfaat. Nih aku bacain ya. Yang pertama, mencerahkan dan memudahkan noda di wajah. Kalau mencerahkannya iya aku dapet, tapi kalau memudarkan nodanya kayaknya belum deh. Karena mungkin aku pemakainya juga baru 1 minggu kan, jadi aku sih belum melihat ada menghilangkan noda di wajah gitu tuh, enggak. Oke, lanjut. Mengontrol kadar minyak berlebih. Nah ini dia nih, mungkin ini yang bikin kulit aku tuh jadi jauh lebih cepat kering, jadi nggak gitu berminyak, karena memang ada kandungan yang bikin mengontrol kadar minyak gitu kan. Oh, berarti aku tangkap sih kenapa kulit aku itu memang setelah dipakai itu melembabkan, tapi setelah beberapa saatnya itu akan kayak ngeset di kulit dan kayak ngontrol minyak gitu. Ternyata itu toh ada kandungannya yang memang manfaatnya buat jaga minyak di kulit kita. Mungkin itu yang bisa bikin juga kulit kita tuh jadi nggak gampang jerawatan gitu. Dan mengecilkan pori-pori. Enggak sih, pori-pori aku masih lumayan besar. Mungkin namanya menghasilkan pori-pori itu kan butuh proses ya, jadi mungkin aku belum kelihatan efeknya sekarang kalau menghasilkan pori-pori. Dan menghaluskan kerutan, nah itu juga, itu jangka panjang. Aku belum ada sih ada efek bisa ngilangin kerutan dalam, ya mungkin karena baru 1 minggu kan. Lanjut, menutrisi dan melembabkan kulit. Ya, kalau melembabkan kulit memang aku dapet. Setelah dipakainya itu kulit berasa lebih lembab, cuman itu dia, kadar minyak tetap dijaga, jadi kayak berasa gampang, itu dia lah, jadi nggak gitu berminyak gitu. Nah aku nggak tahu nih positif apa negatif ya, karena kalau di aku kalau misalnya kadar minyaknya terlalu kering banget, bagian hidung aku ini jadi gampang iritasi gitu loh, jadi kayak gampang sensitif. Nah mungkin efeknya beda-beda nih. Terus membuat kulit jadi lebih rileks dan calm. Iya sih benar, dia menenangkan kemerahan juga, jadi kulit jadi berasa lebih fresh, lebih calm gitu. Oke, nah itu dia. Oke, kita lanjut bahas kandungannya apa aja dan manfaatnya apa aja sih. Kandungan yang pertama, Vita Whitening. Nah setahu aku Vita Whitening ini tuh jarang ya ditemuin di serum-serum, cuman Scarlett ini kayak dominannya gitu, Vita Whitening, komposisi dominannya lah. Nah ini fungsinya untuk memutihkan kulit kita, menghilangkan noda hitam, dan juga bisa melembabkan kulit kita. Karena yang kedua, glutathione. Nah glutathione ini fungsinya juga untuk memutihkan kulit kita. Biasanya glutathione ini dipakai untuk suntik putih gitu, jadi kayak benar-benar bisa bikin kulit kita tuh jadi jauh lebih putih gitu, dan bisa mengurangi kerutan halus. Nah itu deh sih, aku agak bingung sih, maksudnya berani banget si Scarlett ini kayak ngasih kandungan yang benar-benar untuk memutihkan kulit. Biasanya kan yang cuma niacinamide yang untuk mencerahkan gitu kan. Nah glutathione ini ada di dalam serum, biasanya kan ada di scrub atau di yang bagian-bagian untuk badan gitu kan. Nah ini ada di wajah dong untuk serum, jadi itu dia, Scarlett berani juga ya. Karena yang ketiga, vitamin C. Nah selain 2 kandungan utama yang tadi tuh, yang Vita Whitening dan glutathione, salah satunya ada vitamin C juga. Nah vitamin C ini fungsinya untuk menutrisi kulit kita, bisa mencerahkan kulit kita juga, dan juga bisa antioksidan. Karena yang keempat, niacinamide. Nah niacinamide kita tahu fungsinya untuk mencerahkan kulit kita dan juga bisa menyamarkan noda hitam. Karena yang kelima, lavender water. Nah ini fungsinya untuk mencerahkan kulit kita, bisa membantu meredakan peradangan di kulit juga, jadi kalau kemerahan jadi bisa anti inflamasi juga, dan juga bisa menyamarkan kerutan halus di kulit kita.
Nah itu dia 5 kandungan aktif yang ada di dalam serum ini. Kalian bisa tahu kan, lebih ke memutihkan atau mencerahkan kulit. Jadi kayak dia power ekstra banget. Karena 5 kandungan aktifnya itu semuanya lebih kayak ke memutihkan dan mencerahkan gitu loh. Jadi bahkan kandungan yang memutihkan pun ada di dalam sini. Tapi kalau efeknya di aku ya, aku tuh sama aja kayak pakai niacinamide 10% gitu loh. Jadi nggak ada beda jauh gimana gitu loh. Jadi walaupun kandungan di sini aku rasa niacinamide tuh lebih kecil. Jadi dia tuh lebih banyaknya di phyto whitening dan glutathione. Jadi niacinamide nggak terlalu banyak mungkin ya persentasenya. Tapi di aku efeknya nggak jauh beda kayak aku pakai niacinamide 10% gitu. Jadi ini dia brand Scarlett yang sponsornya banyak banget, sampai kayaknya semua artis kayaknya udah pernah di endorse deh kayaknya deh, karena ya brand besar sih ini. Cuman aku memang baru cobain sekarang gitu. Nah mungkin buat kamu yang mau cobain juga, yang kamu belum cobain juga nih serumnya nih, kamu bisa klik linknya di bawah, kamu tinggal klik aja, tinggal check out, harganya lebih murah daripada official store. Oke, itu dia sekian reviewnya dari serum Scarlett nih yang Brightly Ever After Serum. Nah, buat kamu yang udah cobain, yang cocok atau nggak cocok kan bisa komen di bawah dong. Aku pengen tahu nih gimana di kulit kamu, karena memang ini kan kayaknya udah banyak banget nih yang pakai nih. Nah, aku pengen tahu gimana di kulit kamu, cocok atau enggak gitu. Oke? Nah, buat kamu yang mau request nih, aku mau review apa lagi, skincare, makeup, atau mau aku battlein apa lagi, kamu bisa komen juga di bawah. Nanti aku akan baca dan aku akan coba review produknya. Oke? Oke, terima kasih udah nonton. Buat kamu yang suka sama videonya, kamu bisa like videonya, subscribe buat yang belum subscribe channel aku, terus kamu juga bisa share ke teman-teman kamu semua. Semoga video bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.